Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wal muslimina bi'ulumihi wa 'ulumil salihin amin. Wa huwa annahu kana 'abdan habashiyyan najjara. Dan diriwayatkan sungguhnya Luqman kana yaitu ada Luqman abadan habasyian najjar, yaitu budak Habasyi najjaran yang tukang kayu. Najjar tukang bikin tukang bikin kursi, tukang bikin ini. Qala berkata An-Nawawi wa qala Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu marra rijalun. An-Nawawi di dalam kitabnya Tahdhib, marra rajulun bi Luqman, lewat siapa seorang laki-laki bi Luqman, bertemu dengan Luqman, wan nasu alai adapun manusia mustami'una, yaitu berkumpul an-nas alai atas Luqman, orang-orang berkumpul kepada Luqman untuk mendengarkan hikmah-hikmahnya. Ada orang datang, faqala, maka berkata rajul kepada Luqman, alasta abdal aswad, bukankah tiada kamu al-abdal aswad, yaitu budak yang hitam, alladhi tura'ina bimawdhi kada, yang menggembala engkau kepada kami, bimawdhi kada, di tempat itu. Qala, berkata Luqman, iya, jujur dia itu. Bukankah kamu dulu yang tukang mengembala kambing-kambingku? Iya. Qala fama ballagha bika ila ma ara. Qala, berkata rajul, fama, maka ada pun apa ballagha yang menyampaikan ma kepadamu ila ma ara, akan perkara yang aku lihat. Kok bisa begini kamu sekarang? Kok jadi hakim? Banyak orang-orang yang suka kepada kamu. Qala, berkata Luqman, sidqul hadithi, yani huwa sidqul hadithi, jujur bicara, wa adaul amanah, dan nekani amanah, wa tarku ma la ya'nini, dan meninggalkan perkara yang tidak penting kepadaku. Ini kemarin selesai, cuman ini riwayatnya imam lain. Ada perbedaan sedikit tentang susunan kalimat, tapi maknanya sama. Qala, berkata An-Nawawi wa an Luqman annahu qala darbul walidi li waladihi kasamadi lizzar'i. Adapun pukulan orang tua li waladihi kepada anaknya, walid kasamadi, yaitu seperti pupuk, lizzar'i, akan tanaman. Apa yang dimaksud di sini? Darbul walid li waladihi kasamad bizra'i. Ketika orang tua memukul anaknya, maka pukulan itu seperti pupuk, menyuburkan. Yang namanya pupuk, kalau tanamannya masih kecil, ketika ditimbun dengan pupuk mati. Nah, karena kini teh tokol menolong benih subur, kan mati. Paling injak mah aler. Jadi as-samat lizzar'i bani bekerap tokol kan. Tokol melolo. Mak tokol anan ban. Ada pun Sidina Luqman rokas samat lizzar'i. Mati ya kerja. Pada kadar-kadar tertentu mungkin ada yang kening. Nyelo jetak yang beli panadol pas seksorot itu sekali ada. Mati. Pokoknya Luqman libnih, artinya mengaturnya itu kapan dia diperlukan pupuk. Tanaman saja diperlukannya paling berapa minggu beri sekali, sampai kau bengah. Beni bahasa tong yang bagi mah, duk maka saraja bahas beri sa cobu setong bentar, gitu, mati bentar. Pokoknya Luqman libnih, mayuqarinu qurinasu la yaslamu minhu. Barang siapa yang berteman akan teman jahat, la islamu, yaitu tidak selamat minhu dari su, dari kejahatan itu. Waqala, dan berkata Luqman, man la yamliku lisanahu yandam, barang siapa yang tidak bisa
mengendalikan man akan lisannya man. Yandam maka menyesal man waqala. Ada tambahannya di situ ya. Tulis waqala, dan berkata Luqman, kun kafnun indal akhyari, kun indal akhyari, jadilah kamu indal akhyari, yaitu di depan orang-orang pilihan. Kita dihimbau supaya selalu berkumpul dengan orang-orang yang terpilih menurut Allah Subhanahu wa taala, karena kita akan ketularan ilmunya, ketularan akhlaknya. Ya bunayya kun aminan takun ghaniya, jadilah kamu aminan, yaitu orang yang amanah. Takun ghaniya, maka jadi kamu ghaniyan, yaitu orang yang kaya, cukup maksudnya. Wala takun khaina, dan jangan ada kamu yaitu orang yang pengkhianat. Takun faqira, maka ada kamu yaitu orang yang fakir. Kalau jadi pengkhianat, dia tidak akan pernah cukup. Kesana tidak aman, kesana tidak aman. Li'anna man khana la kana, karena sungguhnya orang khana yang berkhianat man, la kana yaitu tidak ada yang man, tiada kana, tidak ada tempat baginya. Wajalisil ulama'ah wazahimhum birubbatayka wa la tujadilhum. Wajalisil ulama'a, dan duduklah al ulama'a kan ulama, wazahimhum, dan mendekatlah akan ulama, birubbatayka, dengan kedua lututmu, wa la tujadilhum, dan jangan melawan kamu akan ulama, artinya dengan pembicaraan. Jangan mendebat kamu akan ulama. Khudh minhum, ambillah minhum dari ulama, ila ma awlauka, apabila ma awlau tidak memberi ulama kepadamu. Ketika ulama itu diam, pancing supaya ilmunya keluar. Bil uslub, dengan cara yang baik. Wal bihim fis su'al, ini dia. Dan lembutlah kepada mereka fis su'al, di dalam bertanya. Wala tajurhum, dan jangan jemu kamu hum akan ulama. Idza ta'attab, jadi memang kenapa Luqman itu bicara begitu kepada putranya itu? Karena memang kita ini manusia biasa, kadang-kadang jemu, bukan kadang-kadang, sering jemu. Sering jemu. Saya punya teman di Mekah itu, ngajinya itu cuma tidur terus. Memang ahli dia kalau tidur. Kok enggak jemu-jemu? Saya enggak tidur, kok jemu? Saya mikir juga, kamu itu datang pengajian tidur, apa memang niat tidur sebenarnya? Enggak. Cuman sampai pengajian sedang belum ngantuk katanya. Kamu sadar enggak kalau sebelum berangkat tuh kamu bahwa kamu itu sampai pengajian tidur? Iya, cuman saya tidak mau tidak niat tidur sendiri saya sudah sampai katanya. Maksud saya, apa tidak ada acara lain selain pengajian ini kamu? Yang tidak tidur lah, tawaf, ngaji Quran? Enggak. Saya oleh ayah ke sini suruh ngaji. Kalau tawaf itu nanti. Kalau ngaji Quran ya bisa di rumah. Saya oleh ayah saya suruh ngaji. Jadi saya ngaji di sini. Walaupun saya tidur di pengajian. Subhanallah. Luar biasa. Luar biasa. Jadi ini Ibnu Luqman juga. Semua dikerjakan walaupun tidur. Yang penting niatnya datang. Niatnya itu yang pertama yang akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita jemu, makin desa atau ini apa dia? Menurut kocak bacaan oleh memang zahirnya begitu. Tapi hakikatnya tidak begitu. Begitu. Lain.
Makanya saya saya kenapa online seperti ini, karena online itu saya memang disuruh oleh grup saya, alumni, suruh online. Kalau bisa online, oke. Kemudian teman-teman banyak yang nggak sempat untuk berkumpul seperti ini. Itu barangkali 1-2 kalimat ada yang bisa dicerna, itu sudah sama-sama merupakan karunia dari Allah SWT kepada yang menyampaikan dan yang menerima. Jadi sekarang ini dunianya sudah seperti itu. Semua dilakukan, WA aktif, Facebook aktif, dan YouTube aja males masih. Satu kalimat kalau manfaat, insya Allah bisa membantu kita nanti mengurangi dosa-dosa kita. Wajalisil ulama wa zahimhum bi rubbataika wa la tujadilhum khudh minhum idza ma awlauka wa tubihim fi su'al wa la tadjuruhum in ta'addabta saghira, jika berakhlak kamu akan orang kecil, in tafa'ta kabira, maka mengambil manfaat kamu kabiran akan orang besar. Ketika kita bisa berakhlak kepada orang yang, mohon maaf, saghiran ini bisa bermakna anak kecil atau orang kecil, kabiran bisa orang tua atau orang besar secara ilmu. Silakan dipikirkan sendiri. Qul li ashabika muwafiqan fi ghairi ma'siyah. Jadilah kamu li ashabika, untuk teman-temanmu, muwafiqan, yaitu orang yang sepakat. Oke, kalau kata saudara saya di Pamekasan itu di Padumawu, aywah. Pokoknya setiap temannya aywah. Aywah terus, tapi fi ghairi maksiyah, di selain maksiat. Kalau maksiat tidak boleh aywah lagi. Tidak boleh aywah lagi. Jadi kenapa dipesan begitu oleh Sayyidina Luqman? Karena sebaik-baik teman orang yang yang selalu menyenangkan hati temannya. Dari melaku nyaman, ya jangan nyaman itu. Nyaman melolong. Sudah apa menekam? Jadi tanya aman menjadi dosa itu. Dosa, ya ada tanya panjang. Wala tahkiranna minal umur sighariha, dan sungguh jangan kamu remehkan minal umuri, daripada perkara-perkara sighariha. Wala tahkiranna sigharaha, atau wala tahkiranna sigharaha minal umur. Wala tahkiranna al-umura sighariha, kecil-kecilnya umur. Fa inna sighar gadan tasiru kibara, maka sungguhnya yang kecil gadan besok tasiru, yaitu akan jadi sighar kibara, yaitu besar. Jangan suka menganggap remeh masalah kecil karena mudah menjadi besar, apalagi masalahnya orang lain. Jangan. Takutnya sampai kepada syamatah. Syamatah itu kita selalu menganggap kecil permasalahan orang lain, sehingga pada waktunya kita senang ketika orang lain itu susah. Cekun nak jerias. Nah, ini masalah besar ini. Jangan, kita sudah tidak memberi solusi, kita sudah tidak membantu, masih menganggap remeh, malah melecehkan. Masalah besar. Pekil orang dia pun ini dia. Pekil ya. Dia cukup ngaji ya. Orang mau cak, mantar aja oke, ha? Orang lagi kena musibah. Orang lagi kena musibah itu mustajab doa. Mustajab doa.
orang kena musibah itu gampang diterima doanya oleh Allah. Jadi kita jangan meremehkan mereka. Tak kok mereka ngocak macernya mau begini. Apa aja kerja? Hah? Jadi al-bala muwakkalun bil mantiq. Al-bala muwakkalun bil mantiq. Iyyaka wasu al-khuluq. Ia katakanlah kamu akan akhlak yang jelek, wadajr, dan jemu. Jemu itu ternyata sifat yang enggak benar juga, yang kurang baik. Ya sengkah kok sengkah, ayo sengkah. Jangan mau punya sifat itu. Terus tak sengkah. Iya, kenapa kamu tidak mau? Karena pertimbangannya di sana itu tidak baik. Nah, itu baru. Jadi jemu itu jangan. Jemu itu kita sempat tapi tidak mau melakukan apa-apa. Kalau perempuan misalkan korain, pink, engki, korain, memerlukan pas kempoka, dapur kempo langsung jadi sibuk main HP. Kasihan itu. Yang tukang masak, yang bibi-bibi itu kasihan. Janganlah karena berhibi. Itu kurang baik juga seperti itu. Saya kalau pas makan, saya lepas HP, lepas. Artinya tidak bisa sambil main HP itu. Kebiasaan nanti. Kebiasaan. Kalau sudah makan jangan main HP, kita letakkan dulu makan. Makanlah jindra, yang ngurus telepon. Tidak. Akan merusak selera makan dan kita condong tidak bisa menikmati makanan kita. Saya kalau lagi makan, siapapun yang memanggil saya, kecuali ibu saya, tidak akan saya sauti kalau tidak darurat sifatnya. Karena makan itu nikmat. Ketika saya makan, orang itu sibuknya perlunya sendiri yang dikedepankan tanpa memikirkan saya. Nikmat makan saya hilang. Eki gula kiater mendarurat. Darurat ki. Pun takut marin 5 menit sabar. Apalagi cuma masalah game. Itu akan menghilangkan rasa kita, rasa nikmat di lisan kita, di lidah kita. Hilang pas. Mulai cetar pas apa habis apa? Alhamdulillah. Gara-gara HP tak oning cek cuman janganan, cek cuman daun rantai, daun sabun tak tahu je. Gara-gara HP, kalau pai HP, ngakan apa kan? Tahu ngakan apa? Bancing akan kira tak habis matan ya. Ngabis mobil legend ni. Oh tu ni ngaku mobil legend buat ngakan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini bahaya ini, HP ini bahaya banget. Bahaya. Jadi kita yang harus pandai-pandai, jangan mau kita diperbudak ini. Kita dihilangkan akhlak, kita dihilangkan rasa ber-HP. Oh, jangan mau. Wa qillatus sabr, dan sedikitnya sabar. Jadi jangan sampai kita punya sabar sedikit. Kita harus tadriblah. Diri kita ini harus ditadrib, dilatih. In aradta minad dunya, jika ingin kamu akan kekayaan dunia, faqta' tahmak, maka putuskanlah akan tam'ak, akan tamakmu. Kalau sudah tidak tamak, kaya kita. Mimma fi aidin nas, tamak daripada perkara fi aidin nas yang ada di tangan manusia. Tetangga melek kebit 2000 bolong ganteng ya. Ganteng ya. Apa yang melek ini? Jadi ini cuma bilang begitu tidak apa-apa, tapi ketika hati itu kok terongak pi, ya saya lah main jusan. Jangan ganteng lah supaya dapat. Iya, alhamdulillah. Di mana tanggungan? Ya, jadi ya sudah jadi buat jadi jalan.
Jadi dibuat ya. Ada biji mana dari mana? Ada numpang ke mana dari sana? Laku jeleng asal sih ya. Jadi dalam jalan. Kita dari mana? Artinya itu bikin rumah tetangganya. Oh, gondong roman kok bila jaga ya. Lah, syukuri adanya. Berusaha untuk punya seperti itu, tapi jaga hati kita, perasaan kita. Jangan sampai melonjak tamak kita itu. Kita lihat betapa banyak orang yang motornya itu kesana kemari jelek, tapi orangnya naik motor itu senyumnya luar biasa. Tak gimana? Akillah orang. Jadi kimu aja. Lain ke TV kan. Ada yang motornya sudah apa, NMAX dan lain sebagainya, kan menteng dah berada tengok. Apa urus? Ya Allah, coba buka sedikit mulut kamu itu, senyum, tampakkan putihnya gigimu itu, hiasi dengan senyuman Pepsodent. Allah, berdoa ini kan, berdoa pasangan tamat. Wa hikamuhu katsiratun masyhurah. Adapun hikam-hikamnya Luqman yaitu banyak, masyhur, sangat banyak, sangat masyhur. Intaha, telah selesai apa perkara auradahul imam, yang mendatangkan akan siapa imam aliyul maqam, yang tinggi pangkatnya, qutbatul anam, panutan manusia, An-Nawawi, yaitu Imam An-Nawawi, fi kitabih, dalam kitabnya An-Nawawi, At-Tahdhib, yaitu At-Tahdhib bil uslubil ajib, dengan cara yang ajib, wa nadhmil ajib, dan susunan yang ajib juga. Min wasaya Luqman libnihi Baran. Kalau kemarin kalau ini anaknya Baran, yaitu sebagian daripada wasiat Sayyidina Luqman kepada anaknya Baran, namanya Baran Hermanto. Pendekar beri mangki, si buta dari gua hantu. Wah, gula asam menggarau. Jadi kalau kemarin ingat enggak siapa anaknya Luqman? Ingat? Miskum. Lain pegantang pokoknya, mantal mereka. Mungkin miskum saya boleh miskum. Boleh enggak kan kok? Ya bunayya, wahai anakku, kun ala hadar minal karim idza ahantahu. Jadilah kamu ala hadar, atas siaga, atas takut, mana asalnya. Kamu harus selalu siaga. Minal karim, daripada orang mulia, idza ahantahu, apabila melecehkan kamu akan al-karim. Awas, hati-hati dengan orang mulia itu. Ketika kamu terlanjur melecehkan, hati-hati. Medsos sekarang, misalkan seorang, nah ini contoh saja, Ma'ruf Amin terlanjur sudah jadi wakil presiden. Misalkan terlanjur itu sudah. Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah SWT, kekuatan, sehingga bisa membantu negara ini dengan baik. Kita mau melecehkan beliau, mana pangkat kita daripada beliau itu? Kita sebaik-baiknya adalah berdoa. Allahumma aslihku, Allahumma urzuqhu al-qudrah wal istita'ah, dan lain sebagainya. Berikan kemampuan ya Allah. Wa minal aqil, dan daripada orang yang berakal, idza ahjaitahu, apabila ahjai itu makna asalnya dari
hanya berbicara menohok gitu. Kalau dulu di zaman syair, di zaman Nabi SAW, Jaitah, apakah kamu sudah melawan dia? Artinya melecehkan dengan syair itu, hijab namanya, melecehkan dengan kata-kata. Apabila melecehkan kamu, hu akan akil. Jadi ketika kita berkata-kata dengan orang jenius, kata-kata kita itu condong melecehkan, hati-hati kamu itu. Wa minal ahmad, dan dari orang dungu, idza mazahtahu, apabila bercanda kamu, hu akan ahmad, orang bodoh. Kamu jangan menoreng menoreng beni awam, orang-orang yang bodoh. Apa? Ekebaitalil mas, dan kamu itu dimanapun saja akan dilecehkan sama dia. Hah? Percaya nggak? Saya misalkan akhirnya menoreng, mohon maaf, saya tidak akan, bukan maksud saya untuk menilai seseorang bodoh, tidak. Misalkan ada seorang orang kerja, guna kerja menoreng kinikan, guna tujuan kamu itu kan pada kiai saya rasa jadi maksud, tidak tahu situasi mereka ini, tidak tahu situasi, tak kira, maka dia ada ribut, itu ada ribut, ya, walau pada sudah lah, mereka nggak bisa menjaga sikon, pun tidak bisa, maka hati-hati kita. Mana kerja pada benda tempat lah, pada benda tidak, bukan maksud membeda-bedakan kelas ya. Ketika orang itu sudah tahu caranya kerja, tahu apa kerja. Soal orang yang kata jangan yang suruh konsopor kerja. Makin benda apa, makin benda bantuan, buka rahasia apa ya? Buka itu bergula ini kan, jangan. Takutnya kita tidak kuat. Kalau tidak kuat, silakan saja. Peminal jahil idza sahibtahu, dan dari orang bodoh apabila berteman kamu akan jahil. Ya kita harus hati-hati lah. Peminal fajir, dan dari orang curang, idza khasamtahu, apabila bermusuh kamu akan fajir. Kalau kamu punya musuh orang curang, orang jahat, hati-hati. Kalau punya musuh orang alim, kalau betul-betul orang alim, enak punya musuh orang alim itu. Artinya enak, paling takut ke Gusti Allah, takut ke Gusti Allah, saya tak terima. Orang alim, kalau kita punya musuh orang alim yang mengamalkan ilmunya, aman kita itu, aman. Orang yang bodoh, apalagi orang yang bodoh berlagak alim, tak dimari mas. Sampai bila wa tamamul ma'rufi ta'jiluhu, adapun sempurnanya kebaikan, ta'jiluhu yaitu melekaskan ya ma'ruf. Artinya paling afdal di dalam melaksanakan kebaikan, lekaskan itu kebaikan itu, jangan lama-lama. Sekarang apa yang terjadi banyak? Yang terjadi banyak itu adalah lanceng antara peraban. Peraban adalah umur kepok. Lanceng adalah letaknya pelang lah aku kelupuk. Kita alien tak bisa. Lagi ngocak pun segini ya. Kita les dua ya. Bahaya ya. Al-ma'ruf rah. Kebaikan-kebaikannya itu hilang semua. Mungkin elaknya masuk akal dalam menjadi. Bila saya kawin tentang anak dengan saya panggil bini, coba kalau mereka lelaki ingat ada S3 aja, tak nunda aja dia. Sila lah, yang kilayan baik. Kau tu orang bawa kau tu nak jadi. Ada deki tengah anak kada luar sana. Yundur. Mungkin elaknya negara ngaji ilmu ni gini. Ketika kelaki ada S2, panik bini kini ada S apa? Nggak ada berkira.
Karena pondok atau tempat yang paling manfaat bagi perempuan ketika punya suami yang bertanggung jawab. Lebihan berpodo, lebihan berpodo. Pak pengayom, gue lagi ngaji kak. Oh iya ngaji. Gue lagi ano kak. Oh iya menarik ya. Yang mana ngaji? Sorkin. Sangka ya, sangka. Ya bunaya, salah satu yuhsinu bil insan. Adapun 3 perkara yuhsinu, yaitu memperbaiki as-salata bil insan akan manusia, menghiasi. Yuhsinu itu menghiasi, tapi jangan coret, garing saja. Menghiasi akan manusia. Husnul mahdhar, bisa diberi makna cantiknya penampilan. Jadi kalau kita tampil cantik, oh, masya Allah itu. Wahtimalul ikhwan, dan ihtimalul ikhwan jangan ditulis dulu. Kancah atau teman itu misalkan nakal kepada saya itu sabar. Ihtimal. Udah bari ini kemarin makna ini kamu yang kita nampak. Ihtimalul ikhwan, ihtimalul adha, itu neng akhlak itu di sini di depan. Ihtimalul adha, ihtimalul ikhwan. Jadi menahan beban saudara atau menahan beban teman. Artinya ketika teman atau saudara kita itu memberatkan kita pikul itu. Gila apa ya? Widinah apa? Itu apa namanya? Sifat hilim itu ya, seperti itu. Itu membuat cantik manusia. Wa qillatul malal lisidqi, dan sedikitnya jemu lisidqi akan kebenaran. Ya bunayya, awwalul ghadab junun wa akhiruhu nadmun. Adapun awalnya marah, ini bab marah. Junun yaitu gila. Orang yang lapok gila. Kau jangan mau gila bawaan. Makanya ketika kita marah, kita oleh Nabi SAW disuruh berwudu. Kemarin ada kiai teman saya itu dari Perenduan telepon saya kemarin malam. Apa maknanya misamun katanya. Coba dari awal baca itu, oke? Terus dibaca sama beliau. Al-ghadab misamun minan nar. Adapun amarah yaitu misam dari neraka. Lu geluh kok mau lihat ke depan koncengan. Lemari koncengan. Depan jempok. Saya misam. Saya apa misam? Ibu ini temu. Misamun itu ay jamrun minan nar. Bara api dari neraka. Jadi makanya di banyak hadis Nabi SAW berkata, ketika kamu marah maka berwudulah. Ada yang memberikan solusi taghyirul hal. Kalau kamu lagi berdiri marah, duduk. Tetap marah, tidur. Tetap marah, ambil air wudu. Tetap marah, ngelak kaca. Sabar dia ada. Ambil cermin sudah. Lihat wajah kita ketika kita marah. Tidak ada wajahnya orang marah itu yang bagus. Pasti coba. Maaf, kok pahat pegantengin. Boleh tak peganteng. Wa akhiruhu nadmun. Adapun akhirnya ghadab, ujung-ujungnya nadmun yaitu kasta. Saking ngosok kok benda
Ketika sudah terlanjur nokol kancan na pesuan kancan, gila kasih. Kenapa? Kita ini manusia tidak hidup sendiri, dan masing-masing orang itu punya saudara dan punya famili. Tak nyaman ke itu, kau tu pikir si lain. Kau tu pikir si lain. No kalau setong, arus sakro, anan sakro, anan buradin umur. Tapi roh pernah kena si Herman umur. Oh, kau tu baca kapi. Dalam ada guna kaum Nabi Syuaib, laula rahtuka la rajamnak. Seandainya bukan karena keluarga besarmu wahai Nabi Syuaib, kata orang-orang kafir itu, sungguh kami sudah merajam kamu. Jadi mereka orang kafir ini masih bas-bas dan mereka akui menganiaya seseorang. Sama-sama punya keluarga besar. Sama-sama punya keluarga besar. Ya, orang mukmin tahu saya keluarga besar. Sama-sama punya Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama umatnya Rasulullah SAW. Tapi pertimbangannya ke sana. Ya bunayya, saladatun fihinna rusydu, adapun 3 perkara fihinna, yaitu di dalam salasa adapun ar-rusydu. Ar-rusydu itu kecerdasan atau ya kecerdasan. Bercerdas mengenai telok perkara ini. Musyawaratun nasih, bermusyawarah kepada orang yang bernasihat. An-nasih itu orang yang memang pandai bernasihat, bekal untuk menasihat orang lain itu ada. Kita punya tempat curhat orang seperti itu, aman kita sudah. Kita punya teman yang nasih, aman kita. Teman yang kemasang, aman kita. Mun mate pelangan pas apa nyari ngaji boleh. Wa madaratul adu, dan wal hasid, dan melunakkan musuh, dan orang yang iri. Ini kepandaian, ini kecerdasan, kelihayan. Kalau kita bisa menundukkan, melembutkan musuh dan orang iri, orang dengki, itu luar biasa itu. Jadi kalau kita bisa melobi mereka, apa benmakmu soal berruah, kok pegel? Iya pegel ada selaku berani, oh diri tak selamanya, daya. Orang-orang dongkol ni malah dia, etisa ni kan, etisa. Nika nak pakai faktor rokok tangguh sekali, kadung pegel gitu, melarat penting. Di neraka ni punya. Nasam misal tak inna lillahi wa sampian nikah mencari arabku apa orang Gusti Allah, tapi sampian tak kempangnya orang sesama manusia sana memperbaiki lebih dari sampian. Wow. Berapa ini? Wattahabbub li kulli ahad, dan mencintai kepada semua orang. Semua orang dicintai oleh kita, artinya nyaman, loma kepada semua orang, itu luar biasa itu. Suatu kecerdasan yang merupakan karunia tersendiri dari Allah kepada hambanya itu. Ya bunayya, al-maghrur man wathaqa bi thalathatin. Adapun orang yang tertipu yaitu orang yang percaya man akan 3 perkara. Alladhi yashhadu bima la ya'lamu. Satu orang yang bersaksi akan perkara yang tidak tahu, ya alladhi. Engkau saksian benteng ini jangan ngiding dengan baca.
Jangan mudah bersaksi. Ongkur jet-jet anu. Sekarang ini kan hoak. Zamannya hoak. Apa yang tidak saksian apa? Facebook, misalnya internet, Sekarang itu yang namanya akun namanya ya. Yang namanya akun itu, akunnya NU, akunnya Muhammadiyah itu dibajak semua. Lainnya main NU apa dia? Apa surat pi benar kan? Tengitemu karena saya omah. Apa yang dia Sumenep misalkan, Sumenep super mantap. Ya lah, ibu ya, gimana kan? Untuk melecehkan. Kita itu jangan mudah percaya dengan akun-akun yang tidak jelas. Ini kan kiamat sudah tidak jadi tadi malam. Besok ini pasti macam-macam sudah. Mulai hari ini banyak yang macam-macam. Sudah katanya diundur 2 bulan lagi, misalkan itu sudah macam-macam. Jadi la takun syahidan bima la ta'lamu. Jangan kamu itu menjadi saksi atas perkara yang tidak kamu ketahui secara jelas. Munro' zina misalkan qatful muhsanat. Munro' zina mak tahu kan? Masuk je ke rumah. Demi kun makun meeting-meetingan, mungkin cokon-cokon kan kata. Namanya zina itu kan tuhul. Jadi jangan wa wadaratul adu wal hasid juga. Mana lagi? Walladzi yarkanu ila man la yuthaqu bihi, dan orang yang yarkan yarkanu ondungnya, tapi bukan condong di sini. Artinya dia sangat percaya kepada orang lain takubihi yang tidak bisa dipercaya apa dengan mana. Kita pas mematik orang yang jadi tak amanah. Tidak bisa itu. Itu tertipu orang seperti itu. Icak kecak ini ya. Cak Madura icak kecak itu. Walladhi yatma'u bima la yanaluhu syai'un, dan orang yang tamak alladhi bima dalam perkara la yanaluhu, yang tidak akan mendapatkan man, dan tidak akan mendapatkan hu akan lagi bisya'in dengan sesuatu. Bima la yanaluhu, bima dalam perkara la yanaluhu, yang tidak mendapatkan man hu akan ya ladhi ma hu akan ma bisya'in dengan sesuatu. Jadi kita, mohon maaf saya tidak mau melecehkan ya. Ada sekarang banyak santri. Bahkan kuliah ya, iya kuliah kok. Tujuannya itu harus jelas. Kalau memang punya bakat kedokteran, di kedokteran, biayanya mampu, lanjutkan. Jadi cek norok angin-anginan. Jangan kancana kuliah ngalah kebidanan yang tapi tidak mampu, pikirannya tidak mampu, uangnya tidak mampu, kandas di jalan, buang-buang uang. Jadi kita harus tahu ini anak mau dimanakan ini anak ini. Jadi apa jadi? Mun kira bakat, memang harus itu. Umat Islam itu harus kalau bisa duduk di semua tempat. Tapi bakat anak ini, mungkin pun uang biaya, apapun tidak kegunaan dia, sabar ke sebelah guna penghidupan. Begitu. Iman pona dibudin ngocak itu, nanti penting pengalaman baik. Oh iya, Sarap aja, sarap. Kancan bulan jurusnya. Iya, kancan melolong, kancan aja ganteng. Pikir ganteng, riana ganteng. Harus kita duduk, kita harus pandai mengetahui tempat duduk kita itu di mana. Jadi kita pun menjadi beban kepada orang tua, sedangkan tujuannya nggak jelas juga.
Untuk tujuannya untuk toga, apalah arti toga ke baik di Jabir nama anak gula kan setelah akhir tahun oleh piala ranking 1, ranking 2, ranking 1. Wah, kau tak lemu. Oleh dan Jabir, wah, kan dia ngecek salim. Paman leser aja bang. Pai toles juara 1. Di kelas 2 SD nembak. Ya pak, din gula bah, raja din gula bah, raja din Kak Mamat bah dan Jabir. Apa Jabir? Piala bah. Di mana pendengar dia? Cak gula berbesar saya berbeda. Oh iya tepat di banjongan aja. Iya berapa jadi? Raja gula kan sekedai bu. Mata gerunuan pang tekar pang senyari ngak kini kagak ke mama dewa. Iya laku melekin melepone laku ki juara berapa oleh juara 1. Iya. Juara 1 ya. Oh itu. Oleh TV kan. Allah. Iya tuh Pak. Hah? Takalan lain. Oke bentar kon giurat. Sampainya mana anak berjong kan giurat. Jabir kan itu. Mama sih kalahkan kok. Ada yang mau main pecah ya macam. Garam kayaknya. Awalnya apa? Gimana main seker mau kalah. Kini mah nas dan kok. Oh itu pak aja. Lunas kilo. Anu boleh aja. Diulang boleh wah itu macam biru gini. Iya tepat ya. Ya bunayya ihdar minal hasad. Takutlah kamu minal hasad dari dengki. Jangan mau hati kita itu dihinggapi perasaan hasud. Fa innahu yufsidu ad-din. Maka sesungguhnya al-hasad yaitu merusak al-hasad ad-din akan agama Allah. Al-hasad ya'kulu al-hasanat kama ta'kulu an-nar al-hatab. Ya. Iri itu memakan kebaikan-kebaikan. Wa yud'ifun nafs dan melemahkan hasad akan jiwa. Kalau akan digerogoti kita dengan perasaan-perasaan yang tidak baik itu, jangan mau kita iri itu astagfirullahaladzim. Makanya kata Imam Nawawi itu, kata siapa ya? Imam Nawawi di dalam At-Tibyan beliau menukil dari perkataan siapa Imam Fudail bin Iyad atau dari Imam Ghazali rahimahumullah, ada resep untuk menghilangkan rasa hasud. Ketika kita hasud kepada seseorang, saya misalkan naudzubillah hasud kepada Lutfi ini. Lutfi beli motor bagus. Saya tidak punya uang, atau punya uang tapi saya merasa tersaingi. Saya hasud. Bagaimana cara langkah atau trik untuk menghilangkan rasa hasud saya? Ketika rasa hasud itu datang, doakanlah dia. Lutfi, ya Allah, Engkau telah memberikan nikmat yang besar kepada Lutfi ini. Dia beli motor yang bagus. Tambahkan rezekinya ya Allah, tambahkan uangnya ya Allah, berikan keamanan kepada dia. Itu caranya. Pancari pupuk sore. Itu caranya menghilangkan rasa hasud di dalam diri kita. Mendoakan baik kepada orang yang kita hasud. Nah, kini kenapa? Sakit hati kita dalam berdoa, ia mendukan dunia. Tolong harus paksa. Jadi budin santai Abang. Ketika santai Abah ini, maka Abah ini merasa nyaman orang ketika santai, tak hasud. Enak, hidup ini enak, santai. Wa yaqubuhun nadam, dan mengakhiri akan hasad apa? An-nadmu. Apa nadam? Penyesalan. Ya bunayya idza qadimta waliyan fala tanumma ilayhi bi ahadin fa innahu la yaziduhu dhalika minka illa nufura.
Wahai anakku, apabila berkhidmat kamu, melayani kamu, walian akan seorang penguasa, seorang pemimpin, fala tanumma ilaihi, maka jangan bernamimah kamu ilaihi kepada wali bihadin, dengan seseorang. Jangan merusak, jangan mengadu domba, jangan melaporkan yang tidak-tidak tentang orang lain dengan tujuan untuk membunuh karakternya, yang tujuan akhirnya adalah untuk mengangkat dirinya di depan si wali itu. Ini bukan wali-wali kutub itu ya, ini wali pemimpin, presiden kek atau apa kek. Kalau kamu, kata Sidina Luqman kepada putranya, berkhidmat kepada seorang pemimpin, jangan suka bernamimah. Fa innahu la yaziduhu dzalika, maka sungguhnya perkara tidak akan menambah akan wali dzalika, apa itu namimah, min kadarimu illa nufura, kecuali jauh, artinya kecuali terusir. Kenapa? Wa innahu idza sami'a minka la budda ay yasma' min ghairik fika. Dan sungguhnya wali, yaitu apabila mendengar wali minka darimu la budda, maka tidak boleh tidak ayasma', apa mendengar ya wali min ghairika, dari selain kamu, fika, di dalam dirimu, tentang dirimu. Sebagaimana engkau bernamimah di depan penguasa itu, di depan pemimpin itu, maka kamu akan dinamimah juga oleh orang lain. Karena rakyatnya bukan hanya kamu. Seakan-akan kan begitu. Wa yakunu qalbuhu khaifan minka an tanumma alaihi kama nammamta ila lahu bighairi. Dan ada apa hatinya wali, khaifan, yaitu ketar-ketir atau takut darimu, akan bernamimah kamu alaihi, atas wali, kama nammamta lahu bighairi, seperti yang bernamimah kamu lahu kepada wali, bighairi, kepada atau dengan selain wali. Dia akan mikir juga pemimpin itu, ini kok kerjanya lapor-lapor kejelekan orang terus. Jangan-jangan saya juga akan dibicarakan oleh orang ini kepada orang lain juga. Ini jangan-jangan memang tukang pindah api, ini tukang pindah permusuhan. Nah, pemimpin yang cerdas pasti begitu. Maka ketika Sayyidina Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala didatangi oleh seseorang, orang itu mengatakan, ya Imam, Anda ini begini dibicarakan tidak baik oleh orang lain. Apa kata beliau rahimahullahu ta'ala qaddasa sirrah? Sudah, enggak usah kamu itu berbicara seperti itu lagi di depanku. Saya tidak ingin mendengar cerita tentang orang lain yang menjelek-jelekkan saya, supaya saya tidak punya hati yang tidak enak tentang orang itu. Nabi SAW juga begitu. Ketika di Maturi, atau ada seorang sahabat yang berkata kepada Nabi SAW tentang sebagian orang yang membuli, Nabi SAW mengatakan, saya jangan diberi kabar seperti itu, supaya saya tidak punya rasa yang kurang enak kepada semua sahabat. Orang bijak seperti itu. Jadi pertimbangan mereka adalah hukum Allah, hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yakunu qalbuhu khaifan minka an tanumma alaihi kama nammamta lahu bighairi. Wala yazalu, dan tidak henti-henti wali muhtarisan, yaitu berjaga-jaga minka darimu. Wa kun ya bunayya aqraban nas ilaihi inda ridah. Dan jadilah kamu
Ya bunayya wahai anakku aqraban nas, yaitu paling dekatnya manusia ila kepada wali inda ridha, ketika ridhanya wali, wa ab'adahum anhu minhu inda ghadabih, dan paling jauhnya annas minhu dari wali inda ghadabih, ketika amarahnya atau marahnya ya wali. Ini yang dimaksud adalah jangan bikin marah. Jangan bikin ulah. Tukang lapor yang tidak baik dalam rangka memfitnah pada saatnya akan terjerumus sendiri, lambat atau laun. Wa ini tamanaka fala takhunhu, dan jika memberi amanah wali kepadamu maka jangan mengkhianati, kamu akan wali. Wa in analaka yasiran fakhudhu waqbalhu tanal minhu katsira, dan jika memberi wali kepadamu yasiran akan sedikit, fakhudhu maka ambillah akan yasir, waqbalhu dan terimalah akan yasir, tanal maka akan memperoleh kamu minhu dari wali katsiran akan yang banyak. Dikasih sedikit syukuri, alhamdulillah, terima kasih Pak, terima kasih bos. Nanti mikir walinya ini orang walaupun dikasih sedikit, terima kasihnya luar biasa, syukurnya luar biasa. Nanti dikasih lebih banyak. Karena yang akan membuat luluh hati seseorang adalah akhlak, bukan apa-apa. Wakrim khudamah, dan muliakanlah akan khodim-khodimnya wali. Jadi kalau kita mau dekat dengan presiden sebagai contoh ya, maka muliakanlah yang di samping-samping presiden itu, tukang kopinya kek, tukang masaknya kek. Kenapa? Karena mereka orang dekat semua. Kalau kita cuma dekat dengan presidennya, nanti bisa-bisa jadi fitnah orang-orang sekitar ini. Jadi muliakan mereka. Lebih dari itu, kita hormati khuddam-khuddam ini karena mereka sudah menjadi khadimnya pemimpin itu. Wal tubbi ashabih, dan lembutlah kamu akan sahabat-sahabatnya ya wali. Ghudda tarafak an maharibih, dan pejamkanlah akan matamu an maharibih, dari mahram-mahramnya wali. Jadi kita pergi ke rumah seorang pemimpin, semua dilihat, istrinya, anaknya, nanti bisa menimbulkan kebencian bahkan permusuhan dari si wali itu kepada tamunya. Waqsir lisanaka 'inda hadithihi, dan pendekkanlah akan lisanmu ketika bercerita kepada wali. Wa akrim atau waktum sirrahu fil majalis, dan rahasiakanlah akan rahasia wali, tutuplah akan rahasianya di banyak-banyak majelis. Wattabi' bil lutfi ma yahwa, dan ikutkanlah dengan lembut akan perkara yang cinta wali kepada ma. Kita bersikap lembut, kita cari apa kesenangannya. Wansah fi khidmatih, bernasihatlah kamu di dalam berkhidmat kepada wali. Wajma' aqlaka fi mukhatabatih, dan kumpulkanlah akan akalmu di dalam berkomunikasi akan wali. Wala ta'manid dahra fi min ghadabih fa innahu laisa bainaka wa bainahu nasab, dan sungguh jangan merasa aman kamu akan sepanjang masa min ghadabih, dari marahnya wali. Fa innahu, maka sungguhnya perkara laisa tiada bainaka, yaitu di antara kamu dan di antara wali nasabun, apa nasab. Wa fi kulli waqtin yasra'u ilaihil ghadab, dan di tiap waktu cepat kepada wali apa marah. Wa wasbatuhu kawasbatil
asad idza watab. Adapun terkamannya wali yaitu seperti terkamannya macan apabila menerkam ya macan. Ada tambahan di situ, ya bunayya kitmanus sir siyanatun lil irdi. Di dalam nuskhah yang lain, di dalam kitab yang dikaji oleh Syekhina Al-Habib Umar Jilani di Mekah, itu ditambah di situ. Ya bunayya kitmanus sirri siyanatun lil irdi. Adapun merahasiakan rahasia yaitu penjagaan terhadap kehormatan. Artinya kalau mau terjaga kehormatannya, rahasianya jangan diumbar. Ya bunayya in aradta an taqifa 'alal hikmah fala tumlib nafsaka lin nisa. Wahai anakku, jika ingin kamu an taqifa 'alal hikmah, akan berdiri kamu di atas hikmah. Artinya ingin menjadi orang bijak, fala tumlik nafsaka lin nisa, maka jangan memasrahkan kamu akan dirimu kepada perempuan. Fa innal mar'ata harbun laisa fihi silmun. Maka sungguhnya perempuan yaitu musuh. Yang dimaksud harbun perang, laisa yang tiada yaitu di dalam harb silmun. Perisai. Mulai coba ni bini, daripada kendur kapi. Mulai coba ni bini, balelot. Artinya ni bini silakan tak takok ke Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Mun saya takok, pasti na taat ka rakanah. Wahiyya in ahabbatka akalatka. Adapun perempuan yaitu apabila cinta perempuan kepadamu maka makan dia kepadamu. Menurut cinta ke buat nek bini, roi kakan buat salpag buat. Win au dhabatka, dan jika marah dia kepadamu, ahlakatka, maka membinasakan dia kepadamu. Untuk ban ngosok, pawate buat. Jangan gelak, nek bini saya tak takok ke Gusti Allah. Saya tak takok ke Gusti Allah. Saya kunteti pemeras suaminya, pemeras laki-laki. Ya bunayya wa fi kitab Asy-Syu'ab, dan disebut di dalam kitab Asy-Syu'ab lil Imam Al-Baihaqi. Nama kitabnya Syu'abul Iman. Kama naqalahu Ad-Dumairi atau Ad-Damiri, seperti yang menukil akan akan kalam siapa Imam Ad-Damiri atau Dumairi di dalam kitabnya Dumairi Hayatil Hayawan Anil Hasan, dari Sayyidina Imam Al-Hasan, anna Luqman, sungguhnya Luqman Qari itu berkata Luqman libni kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, hamaltul jandala wal hadida wa kulla hamlin sagil. Aku pikul akan batu dan besi dan semua beban yang sangat berat. Falam ajid syai'an athqala min jarisu. Maka tidak menemukan aku akan suatu yang lebih berat, akan yang lebih berat daripada tetangga yang jahat. Mendik tetangga jahat, pungok me kola selender janreng musurah. Dak bener orang, tak tenang kau dian. Cuman tugas kita, jadilah kita ini tetangga yang baik. Jangan nuntut orang lain baik kepada kita, jangan hanya nuntut tetangga kita supaya baik kepada kita. Kita yang harus menuntut kita sendiri supaya menjadi orang baik. Allah. Waduktul murra kullah, dan mencicipi aku akan yang pahit semuanya. Mur, falam aduk syai'an amurra minal faqr. Maka tidak menemukan aku akan suatu yang lebih pahit daripada kefakiran. Ya Allah. Al-fakru mautun. Kata sebagian ulama, kefakiran itu adalah kematian kecil, mautun saghir. Allah. Ketika
Sayyidina Musa alaihissalam minta kepada Allah, ya Allah, bunuhlah musuh-musuhku. Kata Allah, ya, kok berapa tahun kemudian orang-orang itu masih hidup berkeliaran. Nabi Musa matur kepada Allah, kok tidak mati? Katanya mau engkau bunuh, engkau matikan ya Allah. Dia sudah mati dengan kefakirannya. Kata Allah kepada Sayyidina Musa alaihissalam, Allah, tapi fakir yang enggak nerima, fakir yang enggak qanaah, fakir yang tidak mau menerima takdir Allah. Ya bunayya la ta'kul ala shiba'in. Jangan makan kamu di atas kenyang. Kalau kenyang enggak usah makan. Kenyang masih makan terus. Fa innaka in tulqihi ilal kilabi khairun min an ta'kulah. Maka sungguhnya kamu, yaitu apabila membuang kamu akan ta'am atau akil ilal kilab, ke patek apanya mana? Kilap apa? Anjing. Asu jangan coba. Khairun. Panika lebih bagus minta antakulah dari kutungakan sampean deka ta'am atau akil. Artinya mula kenyang boleh senyamanan pole. Kan pole. Lebih bagus lebih kawate. Karena kesehatan yang banyak. Kesehatan ini dari perut. Ya bunayya iyyaka wal kadiba. Wahai anakku, jauhilah akan bohong. Fa innahu syahiyun kalahmil usfur. Maka sungguhnya berbohong yaitu enak seperti dagingnya burung usfur. Wa amma qalil yuhliku sahibah. Dan dari yang sedikit yuhliku menghancurkan ya kidib, sahibah akan yang melakukan kidib. Artinya sedikit yang tidak hancur gara-gara kebohongan. Kebohongan menghancurkan, kebohongan membinasakan, kebohongan merugikan. Pada saatnya orang yang tidak mau berhenti, tidak mau bertobat dari kebohongan, dia akan terjerumus sendiri dengan kebohongan dan kecurangannya. Nas'alullah salam wa afiyah. Wallahu a'lam, sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.